Oke teman-teman, sebenarnya pembahasan kali ini udah bukan lagi soal utang hajatan atau gengsi berkedok tradisi ya, tapi bisa jadi sesuatu yang lebih dalam dari itu teman-teman. Masih berkaitan dengan budaya, tapi kayaknya jarang banget ada orang yang berani ngomongin ini, yang kalau dipikir-pikir, fenomena ini sangat terasa sekali ada di sekitar kita teman-teman, yaitu tentang kenapa di masyarakat kita orang itu bisa nerima hidup pas-pasan, bisa nerima hidup dalam keterbatasan, bahkan bisa nerima hidup di bawah garis kemiskinan, tapi ketika waktunya mereka ngadain hajatan, mereka bisa kebakaran jenggot sampai rela ngusahain apapun. Perjuangan untuk bikin hajatan itu jauh lebih keras daripada perjuangan untuk mempertahankan hidup, untuk meningkatkan taraf hidup. Bukan soal mampu nggak mampu, bukan soal kaya atau miskin, dan bukan juga karena masyarakat kita yang dermawan suka bagi-bagi, enggak teman-teman. Tapi ini karena ketakutan kolektif yang diwariskan turun-temurun. Takut jadi bahan gibah, takut dibilang nggak menghargai adat, takut dikucilkan masyarakat. Padahal yang nanggung beban dari semua itu bukan masyarakat. Ya kita-kita juga, kita-kita sendiri yang jadi korban dari tekanan sosial. Cuman kenyataannya pertimbangan dan pengambilan keputusan atas hidup sendiri itu seolah-olah langsung nggak punya power ketika dihadapkan dengan kebiasaan bodoh yang diwariskan turun-temurun. Dan anehnya teman-teman, semua itu dibungkus rapi dengan embel-embel tradisi. Kalau kalian masih ingat teman-teman, gue tuh pernah bikin video yang ngebahas soal hajatan ini. Kalau nggak salah 2 atau 3 bulan yang lalu lah. Videonya rame, viewsnya tembus 250.000 views. Dan menariknya gini teman-teman, yang setuju memang banyak orang yang cerita tentang betapa tertekannya mereka dengan tradisi yang menghabiskan banyak biaya ini. Tapi menariknya lagi, yang nggak setuju, walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi suaranya lumayan kenceng. Mereka bukan ngedebat data, mereka bukan ngebantah dampak ekonomi, tapi satu kalimat yang terus-terusan muncul dari orang-orang yang nggak setuju dengan video gua, yaitu ya udah, ini namanya budaya, mau gimana lagi. Dan di titik itu gue mulai sadar teman-teman, yang sedang kita hadapi ini bukan sekedar kebiasaan, tapi pola pikir kolot yang sudah dikunci rapat-rapat, pola pikir dan kebiasaan yang sudah diwariskan turun-temurun sampai akhirnya tidak berani dipertanyakan. Dan disitulah masalahnya mulai kelihatan, karena setiap kali ada orang yang bilang, ya udah, ini namanya budaya, mau gimana lagi, itu bukan argumen. Tapi itu tanda bahwa masyarakat kita masih banyak yang nyaman dalam kebodohan. Kenapa gue sebut ini kebodohan teman-teman? Karena di video itu gue jelas sekali bilang kalau yang gue serang itu bukan tradisinya, tapi kebiasaan masyarakat kita untuk berhutang demi hajatan. Itu pun masih diserang. Artinya yang mereka bela sebenarnya bukan tradisinya doang, tapi kebiasaan masyarakat kita untuk menormalisasi hutang cuma buat hajatan. Seolah-olah karena namanya udah tradisi, udah budaya, berarti akal sehat harus minggir, harus dibuang jauh-jauh. Artinya apapun tradisinya ya harus ditelan mentah-mentah. Seolah-olah logika itu berusaha dipukul mati ketika berhadapan dengan tradisi turun-temurun. Padahal kalau kita mau jujur teman-teman, sebenarnya banyak sekali tradisi-tradisi yang bertahan bukan karena baik, tapi cuma karena tidak berani dipertanyakan. Ya yang baik emang ada, tapi yang jelas-jelas membawa dampak buruk itu juga banyak. Dan kebiasaan utang demi hajatan itulah salah satunya. Atau mau yang lebih parah, tradisi khitan buat anak cewek yang udah jelas-jelas dilarang oleh Kemenkes, tapi tetap dilakukan cuman karena tradisi itu. Atau mau lebih parah lagi, tradisi ngagetin bayi ditaruh meja terus mejanya digebrak sampai dia kaget, yang katanya biar kalau gede nggak gampang kaget, nggak gampang jantungan. Kurang bahaya apa coba? Apakah itu tradisi yang baik? Tentu tidak. Tapi kenapa masih bertahan? Ya udah jelas, cuma karena nggak berani dipertanyakan, nggak berani dikritik. Karena ketika lu mengkritik, tekanan sosialnya besar. Ya lu bayangin aja, ini gue cuma kritik kebiasaan utangnya, udah mulai datang tuh contoh real tekanan-tekanannya udah mulai datang. Gimana mereka yang berada di tengah-tengah masyarakat seperti itu, tentu tekanannya udah jauh lebih besar. Dan di titik itu, gue tuh mulai sadar kalau selama ini yang dijaga oleh masyarakat itu bukan tradisi, tapi kenyamanan kolek. Sebuah ilusi di mana ketika masyarakat ini berada di bawah kontrol tradisi, artinya
masyarakat ini dianggap sebagai masyarakat yang aman, tertib, dan nurut. Pada akhirnya masyarakat sendirilah yang jadi korban dari semua tradisi itu, semua norma-norma sosial itu. Jadi selama penderitaan itu bisa dibungkus dengan kata-kata budaya atau tradisi, langsung jadi suci. Nggak boleh dikritik, nggak boleh disentuh logika, dan nggak boleh dipertanyakan dampaknya. Dan disinilah pokok masalahnya itu mulai kelihatan, teman-teman. Bukan soal hajatan, tapi soal kebiasaan masyarakat yang menaruh posisi tradisi dan budaya ini di atas logika dari masyarakat yang menjalankannya. Hajatan itu bekerja layaknya pagar sosial, teman-teman. Nggak kelihatan, tapi kerasa. Lu memang nggak dipaksa secara hukum, tapi lu dipaksa secara psikologis. Memang nggak ada orang yang bilang kalau lu wajib hajatan, tapi selalu ada aja bisikan diam-diam yang bilang kalau lu nggak bikin ini, apa kata orang, nanti takut diomongin, nanti dibilang pelit, nanti dibilang nggak tahu adat, dikucilkan dari masyarakat, malu keluarga kita. Itulah kontrolnya, teman-teman. Kontrol yang rapi, kontrol yang dibungkus senyum, kontrol yang namanya tradisi. Dan tau nggak yang paling menyakitkan dari kontrol sosial model kayak gini ini apa? Seringkali yang jadi polisi atau hakim itu bukan orang lain, tapi keluarga lu sendiri. Memang nggak semua tradisi itu buruk, tapi kalau sebuah tradisi nyatanya malah bikin orang miskin makin miskin, bikin orang jadi stres karena tekanan sosial, gengsi, dan bikin hidup makin nggak nyaman, bahkan membahayakan keselamatan kayak tradisi cewek dikitan tadi, bayi dikagetin, atau apapun itu namanya bukan tradisi, Pak, tapi mekanisme penjinakan. Orang-orang dipaksa nurut sama kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan hanya demi menjaga hierarki sosial palsu. Biar apa? Biar generasi di atas merasa tetap dihargai dan tetap punya kontrol karena warisan kebiasaan yang tidak bisa diganggu gugat. Dan lucunya gini, teman-teman, seringkali yang paling keras ngebelain biasanya adalah mereka yang paling sering jadi korban. Dan bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka merasa harga diri mereka diserang. Posisi mereka dalam hierarki sosial sedang terancam. Tapi disclaimer, teman-teman, gue sama sekali tidak menyuruh kalian untuk memberontak ya, teman-teman. Gue sama sekali tidak menyuruh kalian untuk melawan orang tua kalian atau melawan siapapun di generasi atas kalian ya. Tidak, sama sekali tidak. Gue cuma pengen ngajak kalian untuk setidaknya mikir ulang lah. Karena tradisi itu harusnya melayani manusia, bukan manusia yang jadi budaknya. Kalau sebuah kebiasaan yang udah dianggap tradisi ini jelas-jelas bikin hidup lu makin sulit, makin berat, makin miskin, makin susah, tapi tetap lu lakuin cuman karena takut omongan orang, mungkin yang harus kalian lawan bukan orang lain, tapi rasa takut lu sendiri. Karena perubahan yang besar seringkali dimulai dari keputusan kecil yang tidak butuh tepuk tangan. Gue tahu nggak semua orang akan siap untuk menerima pembahasan ini. Tentu pasti ada orang-orang yang pro dan ada orang-orang yang menghujat gue. Tapi kalau video ini udah berhasil bikin lu diem sebentar, terus mikir kayak sebenarnya semua ini perlu nggak sih? Ya berarti fungsi dari video ini jalan. Tujuan gue bikin video ini udah tercapai. Karena seringkali orang yang paling berani itu bukan mereka yang paling sesuai dengan standar masyarakat, tapi tentang siapa yang berani hidup sesuai kemampuan dan pilihannya sendiri. Ya oke, mungkin segitu aja dari gue, teman-teman. Kalau menurut lu video ini bermanfaat, silahkan share ke grup WhatsApp keluarga besar kalian kalau berani. Kalau enggak ya udah sekedar story-story aja nggak apa-apa lah. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe, teman-teman, biar gue makin kaya tanpa harus pakai embel-embel budaya. Ya udah, mungkin segitu aja. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.